Hai, Assalamualaikum. This is our first video in my YouTube channel from Rosha Atmiati Radha. And now I want to share about simple present and simple past. Do you know simple present and simple past? I want to explain about this. And yeah, let's move slide number 1. Here we go. Simple present. Simple present adalah suatu bentuk kata kerja yang menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Lalu, simple present juga suatu pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari atau peristiwa atau perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Di sini ada penggunaan simple present. Simple present ada general activity, general truth, able to action. General activity untuk digunakan menyatakan peristiwa atau perbuatan yang bersifat umum yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Seperti contohnya, she drinks a glass of milk, he eats French fries at the breakfast, and general truth atau kebenaran fakta yang tidak dapat dibantah atau bisa dikatakan. Jadi general truth itu kebenaran umum yang banyak orang tahu. Seperti sun rises from it, the earth revolves around the sun. Able to action adalah kebiasaan perbuatan yang merupakan rutinitas kita sehari-hari yang dapat sering dilakukan, seperti the student go to school every day, Paul gets up early in the morning. Itu. Di sini ada rumus simple present. Ada yang bentuknya positif, negatif, dan integratif. Ada yang verbal, nominal. Di sini aku mau ngejelasin tentang verbal. Verbal ada kalimat predikatnya terdiri dari kata kerja atau verb. Dan kalau yang nominal adalah jenis kalimat yang menggunakan kata benda, kata sifat, kata keterangan sebagai predikatnya, atau dengan kata lain kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Biasanya kalau yang verbal itu subject plus verb 1 ditambah s or es. Kalau yang nominal subject plus to be, are, is ditambah adjective atau adverb itu kalau yang nominal. Dan di sini kalau yang negatif subject plus do or does not plus verb 1. Kalau yang nominal subject plus to be, are, is plus not plus adjective or noun. Terus di sini ada yang verbal. Kalau yang verbal do or does-nya itu di depan. Jadi do or does-nya itu sebelum subjek. Jadi do or does dulu baru subjek plus verb 1. Is in nominal juga to be dulu baru subjek plus baru kata keterangan lainnya. Gitu. Dan simple present itu selalu menggunakan verb 1. Ya, selalu menggunakan verb 1 dalam setiap verbnya. Kalau I, you, we, they plus verb 1. Kalau she, he, it verb 1 plus s or es. Oke, contohnya he studies English. Nah, kan jadi kata kerjanya itu yang study tambahin es gitu, jadi studies. Terus kalau yang I, you, we, they do. Kalau yang she, he, it does. Selanjutnya
Untuk contoh dasnya kayak he does study English gitu. Simple past, suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau atau untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Kalimat dalam simple past tense ditandai dengan kata kerja verb to atau yang menunjukkan waktu lampau. Kan kalau yang simple present kan verb one. Dan kalau yang sekarang simple past adalah kata kerja menggunakan verb to. Di sini ada penggunaan simple past. Di sini ada macam-macam penggunaan simple past. Ada yang menceritakan kebiasaan yang pernah dilakukan di masa lampau namun tidak dilakukan di masa sekarang. Kayak she played the violet, Dino didn't play the piano. Terus atau digunakan menjelaskan kejadian di masa lampau yang telah selesai pada waktu yang ditentukan. Kayak I saw a movie yesterday. Last year I traveled to Japan. Atau di sini juga ada menjelaskan beberapa kejadian yang telah dilakukan di masa lampau. Kejadiannya terjadi tersebut dilakukan secara berurutan. Kayak Mr. John finished work, walked to the beach, and found a nice place to win. Di sini juga menceritakan kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau dan biasanya memiliki durasi. Kayak they sleep in my all day gitu kayak. Terus Bambang studied English for 5 years. Dan masih banyak lagi. Di sini ada rumus simple past. Ada yang verbal dan nominal dan jenis kalimatnya positif, negatif, dan interrogatif. Nah, yang untuk verbal, positifnya adalah subject, verb to, and object. Negatifnya subject, did, plus not, verb one, atau ditambah objek. Interrogatifnya did, subject, verb one, objek, dan ditambah objeknya. Nah, di sini kan tadi kalau yang simple present itu do. Nah, sekarang pakai did karena verb 2 dari do itu did. Jadi dipakai. Kalian bisa lihat. Jadi menggunakan verb to. Dan negatifnya ditambahin subject plus did plus not verb 1. Dan interrogatifnya juga did. Tapi kalian jangan keliru ya. Oleh interrogatif itu berubah lagi jadi kata kerja pertama. Jadi dia nggak pakai kata kerja kedua. Jadi setelah kita menanyakan kepada seseorang, nah kata kerjanya itu berubah jadi verb one. Kayak contohnya gini, did your dad give you money gitu. Jadinya kan kalau yang give-nya kan harusnya given. Nah jadi give nggak berubah kok kata kerja kedua, dia tetap pakai kata kerja ke satu gitu. Dan di sini ada nominal. Nominal adalah subject plus to be was were, object plus complement plus adverb. Di sini juga subject plus to be was were, not object and adverb. Di sini juga to be, subject dan adverb. Nah, contoh kalimatnya kayak gimana? Nih, kalau yang nominal kayak I was here last night. Jadi kan subjeknya itu was. Terus ya positifnya gini, we were late yesterday gitu. Terus kalau misalnya kita mau berubah jadi negatif kayak see I was not here last night gitu. Terus bisa berubah juga we were not late yesterday gitu. Dan kalau yang interrogatifnya kayak was she pretty gitu. Atau yang nanya were you at Dina house gitu.
were. Nah, kalau yang was merupakan to be pada subjek tunggal seperti she, he, it, atau Budi and the cat, atau kecuali you, sebaliknya juga itu she was happy last night. Terus juga was you well merupakan to be yang digunakan pada subjek lebih dari satu, you, they, we, Budi and Sushi and the cat gitu. Contohnya kayak they were happy yesterday. Jadi jangan keliru, kalau yang was itu untuk subjek tunggal, dan kalau yang were untuk subjek lebih dari satu atau jamak ya. Di sini ada contoh kalimat, ada yang positif, negatif, dan interrogatif. Kalau yang ini, he studied English last night. He did not study last night. Yang interrogatifnya, did he study English last night? Jadi yang negatif sama interrogatifnya itu kata kerjanya berubah lagi ke verb 1. Dia nggak pakai verb 2. Kalau yang positif kan dia pakai verb 2. Nah, kalau yang negatif sama interrogatif itu dia berubah lagi pakai verb 1. Dan yang interrogatifnya itu menggunakan did-nya sebelum he. Jadi did he study English last night. Kalau yang kedua ini ada positif, negatif, dan integratif. We went to Bangkok last year. Ini masih menggunakan verb 2 karena dia positif. Nah, kalau yang negatifnya, we did not go to Bangkok last year. Nah, kalau yang negatifnya kan when-nya itu berubah lagi ke verb 1. Kayak tadi rumusnya. Subjek, did, plus not, verb 1. Dan verb 1 dari when adalah go. Nah, di sini juga ada interrogatif. Did we go to Bangkok last year? Dan di sini interrogatifnya itu menggunakan did dulu ya. Kayak di rumusnya, did we go to Bangkok last year? Dan menggunakan verb 1, tidak menggunakan verb 2 ya. Gitu. Thank you banget buat semua kalian yang udah nonton dan dengerin tentang penggunaan simple present dan simple past di video aku kali ini. Makasih banget waktunya, dan jangan lupa tonton terus video-video aku selanjutnya setelah ini, dan